Terima kasih Anda masih bersama dalam Telis Hukum. Kita masih bersama dengan Mbak May Dinar Rahmawati dari Institute for Criminal Justice Reform. Mbak May, tadi kita bicara ada perbedaan penafsiran tentunya, baik itu di KUH Pidana maupun dari Undang-Undang ITE terkait prostitusi online. Karena bicara juga dengan bicara platform apa yang digunakan di sini gitu kan. Nah kalau dari kacamata pidana atau hukum positif dari konteks KUH Pidana, sebenarnya siapa sih pelaku yang masuk kategori pelaku prostitusi ini? Ya, tadi pertanyaan terkait dengan dalam konteks hukum pidana sendiri, itu tadi yang sudah kita bahas gitu, bahwa memang yang dalam konteksnya bisa dijadikan pelaku yang dijerat dengan term terkait dengan prostitusi gitu adalah terkait dengan orang yang melakukan memudahkan perbuatan cabul dalam konteks dia dilakukan dengan untuk mata pencarian. Artinya dia melakukan penawaran, kemudian dia melakukan transaksi dan dia artinya melayani sendiri seperti itu, atau ada hal lain yang bisa kita kategorikan sebagai pelaku kaitan dengan penawaran tadi? Nah, ini yang sebenarnya harus digali cukup mendalam gitu, karena dalam konteks hukum yang ada sekarang saat ini memang hanya dalam konteks yang dilakukan dengan upaya pencarian dan juga dalam konteks dia untuk kebutuhan ekonomi gitu. Misalnya dalam hal ini yang kita kenal gitu dengan menjerat teman-teman yang sebagai germo ataupun mucikari gitu. Untuk spesifik terkait dengan orangnya sendiri itu batasannya dua tadi gitu, apabila memang dilakukan dalam konteks ruang privat dan juga dilakukan tidak dengan melibatkan kekerasan ataupun tidak melibatkan anak di bawah umur, maka sebenarnya hukum pidana tidak dalam konteks untuk bisa menjerat itu gitu. Jadi memang ada ruang-ruang privasi yang bisa dilindungi gitu. Jadi dalam konteks hal ini yang bisa dijerat terkait dengan apabila digunakan untuk kepentingan ekonomi sebagai mata pencarian, dan konteksnya adalah perbuatan spesifik memudahkan perbuatan cabul. Jadi bukan orang yang terjerat dalam perbuatan cabul itu sendiri gitu, bukan pelaku yang melakukan perbuatan cabul. Dan dalam tadi gitu, kalau misalnya perbuatan yang melakukan sendiri pun itu ada batasannya gitu. Jadi memang dalam konteks hukum sekarang yang bisa dijerat ya mucikari dan juga germonya itu sendiri yang memudahkan memberi fasilitas terkait dengan hal tersebut. Nah, ini sebelum kita beralih ke konteks prostitusi online, masih bicara soal pidana. Bagaimana dengan dan tanda kutip beberapa kasus yang dia menawarkan untuk menghindar dari jeratan pidana soal prostitusi ini? Misalkan dia menawarkan diri menjadi istri atau partner sejenak yang kita kenal dengan kawin kontrak 3 minggu, 3 bulan dan sebagainya. Ya, dia mendapat imbalan, dia melayani, tapi dengan adanya kontrak tersebut. Nah, pertanyaannya apakah itu masuk kategori prostitusi atau tidak? Nah, itu balik lagi ke yang tadi batasannya, kalau misalnya itu dilakukan dalam konteks kebiasaan gitu, jadi memang sudah ada syaratnya gitu di KUHP dinyatakan bahwa itu memang sudah dilakukan secara berulang, terus kemudian dilakukan dengan dalam konteks mencari pencaharian, itu bisa bisa dijerat gitu, misalnya ada seperti itu gitu, dimudahkan lah. Tapi dalam konteks hal ini memang yang dijerat adalah bukan yang melakukannya, jadi memang yang menyediakan, yang memudahkannya. Jadi seperti itu. Jadi memang kacamatanya hukum pidana sendiri ngelihat bahwa ada aspek-aspek lain gitu, misalnya dalam hal ini pelaku yang benar-benar jerat, yang melakukan hubungan seksual itu yang nggak bisa jerat gitu, karena itu ranah privatnya. Nah, ketika dia memudahkan dan dari proses pemudahan itu ada keuntungan ekonomi, nah disitulah yang bisa dijerat pidana, karena disitu ada aspek eksploitasi gitu. Nah, balik lagi kalau tadi pertanyaan terkait dengan menawarkan, terus kemudian ada jasa yang dibayar dan terlibat hubungan seksual setelah itu, maka sebenarnya itu terkait dengan batasan hukum pidana itu sendiri gitu, bahwa memang yang bisa dijerat itu hanya dalam konteks di dalam ruang privat dan juga ada batasan tidak melibatkan anak gitu. Nah, artinya ada kelengkapan unsur yang harus dipenuhi dulu ya? Misalnya dalam hal ini misalnya penawarannya justru diberikan secara terbuka gitu dan terang-terangan membuka konten kesusilaan di muka publik. Nah, itu mungkin bisa masuk lagi diskursusnya terkait dengan pelanggaran kesusilaan di muka umum. Tapi untuk spesifik hubungan seksual, maka batasan itu harus dipastikan diberikan gitu, bahwa selama dia dilakukan di ruang privat, korespondensi pribadi dan tidak melibatkan kekerasan ataupun tidak melibatkan anak, maka sebenarnya itu tidak bisa dijerat secara pidana gitu. Ya, artinya walaupun dia yang melakukan penawaran, dia yang menetapkan harga, dia yang menetapkan waktu, tempat, bahkan bagaimana caranya untuk pelaksanaan kebutuhan tadi, itu masih harus dipilah unsur mana yang dia harus yang bisa dijerat dari konteks pidana tersebut gitu ya?
Betul, Oke, betul artinya banget tidak gitu. Jadi bisa harus dilihat. satu rangkaian itu dia kena gitu berarti ya? Tidak bisa karena kan pasti ada aktor-aktor yang terlibat kan, dan dalam hal ini kalau misalnya memang yang terlibat memang dia, tidak ada proses mucikari, tidak ada industri gitu, tidak ada yang menaungi, tidak ada aspek eksploitasi, sebenarnya itu tidak bisa dijerat gitu karena memang itu ranah privat seseorang gitu, dan dalam hal ini memang harus dilindungi gitu. Kalau kecuali kalau misalnya memang ada unsur tadi di depan umum, ada unsur tidak ada persetujuan, nah itu bisa Nah ini dilakukan menariknya, gitu. karena ada beberapa kejadian di beberapa daerah di mana si dalam tanda kutip yang menawarkan dan melakukan perbuatan seksual dengan pembayaran tadi, dengan sistem tadi kontrak jangka panjang secara bergantian itu, dia terlepas, tapi yang membantu dalam tanda kutip, ya membantu menawarkan itu kena, karena dianggap masuk dalam kategori sebagai mediator, sebagai mucikarinya. Menurut Anda dari kacamata hukum, dari kacamata Anda sebagai peneliti, ini konteks keadilannya di mana? Toh si pelaku yang dikena ini hanya sekedar membantu menawarkan, dia sendiri tidak mendapatkan imbalan. Tapi kenapa yang mendapatkan imbalan ini bebas gitu? Karena Mungkin dia harus sendiri melakukan secara berulang-ulang. Nah, itu sebenarnya harus dipastikan gitu terkait dengan pengaturan soal prostitusi ini gitu. Kenapa akhirnya yang dijerat justru yang bukan yang membantu sih, sebenarnya harusnya yang menyediakan fasilitas dan dia benar-benar memperoleh keuntungan dari hal itu gitu. Jadi ada aspek eksploitasinya di situ. Nah, sebenarnya itu yang harus aparat penegak hukum bisa ngelihat gitu. Apakah memang si korbannya gitu itu benar ada unsur eksploitasinya, dan dalam hal ini ada keuntungan uang gitu. Misalnya memang tidak ada keuntungan uang, terus kemudian tidak ada aspek eksploitasi karena dilakukan dengan persetujuan dan dalam ranah privat, ya sebenarnya harusnya baik dengan pelaku yang terjerat, baik dengan korbannya itu sendiri yang melakukan hubungan seksual ataupun yang membantu, sebenarnya tidak bisa dipidana gitu. Jadi memang harus dilihat gitu dalam hal ini apakah ada unsur eksploitasi yang harus digali, dan ada nggak tadi aspek kepentingan ekonomi, aspek mata pencarian yang harusnya sebenarnya itu jadi syarat awal gitu untuk bisa menjerat dengan pasal terkait dengan prostitusi. Oke, berarti ada syarat awal mengenai konteks eksploitasi dan mencari keuntungan itu yang bisa ditelusuri lebih jauh ya. Bagaimana keterlibatan aspek orang-orang ini. Nah, kita ke prostitusi online, Mbak. Di dalam prostitusi online sendiri seringkali kita beberapa kali menemukan dalam akun-akun tertentu menawarkan baik secara vulgar maupun hanya sekedar kode maupun hanya sekedar memberikan tanda. Ya. Sementara dari sisi lain pada saat melakukan transaksi atau eksploitasinya sendiri juga kan berada di ruang privat itu ya. Dan dia melakukan, banyak sekali yang melakukan karena pribadi sendiri tidak diatur oleh orang lain, dia menawarkan diri sendiri. Nah, apa perbedaannya dengan yang tadi kita bahas dalam soal bagaimana menjerat pelaku-pelaku prostitusi ini? Oke, jadi yang paling pertama harus kita kritikal gitu, kita bersikap cukup kritis saya terkait dengan pasal. Tadi kan kita sudah bahas gitu bahwa sebenarnya di Undang-Undang ITE sendiri pun nggak ada gitu pasal spesifik terkait dengan prostitusi online. Yang biasa digunakan itu adalah pasal 27 ayat 1, yaitu larangan untuk menyebarkan konten kesusilaan. Lagi-lagi kalau kita lihat itu asalnya dari KUHP gitu. Nah, konteks KUHP yang dilarang adalah melanggar kesusilaan yang harus dilihat secara publik, secara konteks gitu. Kalau tadi misalnya dalam konteks kode, bahasa yang mungkin berbeda. Nah, sebenarnya nilai pentingnya aparat penegak hukum itu bisa melihat apakah konten tersebut benar-benar unsurnya melanggar kesusilaan disesuaikan dengan konteks masyarakat yang ada. Dan yang paling penting sebenarnya itu dalam konteks menjerat korespondensi ataupun ruang-ruang publik gitu. Dalam hal ini misalnya tadi kalau ada konten melanggar kesusilaan di muka umum, maka sebenarnya dia nggak bisa jerat tuh antara percakapan antara dua orang yang dilakukan dengan privat. Beda dengan misalnya nanti yang dilakukan ada deklarasi, misalnya bukan deklarasi kayak di depan publik ada promosi, nah itu beda lagi gitu, itu bisa dijerat dengan 27 ayat 1 gitu. Tapi spesifik terhadap 27 ayat 1 maka sebenarnya harus dilihat batasan di KUHP itu sendiri, apakah dia dilakukan untuk publik dan juga dia benar-benar mengandung konten kesusilaan yang bisa dilihat dari konteks di masyarakat, yang mana sebenarnya ini perannya aparat penegak hukum untuk bisa ngelihat apakah ini melanggar kesusilaan atau enggak gitu. Oke, boleh nggak saya mengambil kesimpulan bahwa saya melihat bahwa dalam hal yang merujuk kepada kitab KUH pidana gitu ya, dalam persoalan prostitusi, bahwa selalu yang terjerat adalah mereka yang tadi menyediakan fasilitas, mengeksploitasi dan menawarkan. Artinya belum tentu si pelaku dalam ranah privat yang melayani transaksi seksual tadi belum tentu kena. Bisa saja dia menjadi
saksi atau korban. Sementara bagaimana dengan transaksi online? Kalau misalkan dia melakukan penawaran sendiri dengan penuh kesadaran, kemudian dia melakukan transaksi, dia melakukan eksploitasi dirinya sendiri, itu banyak kita temukan di dalam prostitusi online. Tapi kenapa hal itu tetap aja ujung-ujungnya adalah mereka tidak terjerat? Ini kan berarti kan tidak memberikan efek jera, tidak ada satu payung hukum yang bisa memutus hal ini. Itu gimana menurut Anda? Nah, sebenarnya konteksnya sih balik lagi gitu ya, karena saya kan ahli hukum pidana, mungkin diskursus terkait dengan gimana menjerat pelaku yang melakukan prostitusi online secara pribadi gitu. Nah, sebenarnya tadi apa yang kita bahas sebelumnya gitu. Jadi secara hukum pidana sendiri mungkin kita banyak gitu perdebatannya terkait dengan prostitusi, terkait dengan menjajak, memberikan jasa seksual, apakah perlu dipidana atau enggak, itu banyak gitu. Iya, betul. Kita bisa berdebat gitu. Cuman dalam konteks hukum pidana sendiri ada aspek-aspek yang sebenarnya harus dilindungi gitu. Dalam hal ini misalnya hubungan privat hubungan privat antara dua orang yang dilakukan dengan konsensual gitu. Kenapa akhirnya hukum pidana nggak bisa dijerat? Karena memang ketika di-enforce gitu, misalnya larangan perzinahan gitu, kenapa nggak bisa gitu orang yang melakukan hubungan seksual tidak terikat perkawinan dikriminalisasi aja. Nah, sebenarnya itu nggak bisa dijerat sekarang karena memang ada batasannya gitu. Kenapa akhirnya nggak bisa dijerat gitu? Misalnya ketika akhirnya itu dilakukan, maka ada aspek abusive gitu, ada aspek penyalahgunaan yang bisa dilakukan. Misalnya tadi soal gerebek-gerebek gitu, kita nggak pernah tahu orang yang melakukan hubungan di dalam ruang tertutup itu melakukan apa, maka sebenarnya nggak bisa dijerat. Beda konteks dengan perzinahan dalam konteks hukum Islam. Sebenarnya perzinahan dalam konteks hukum Islam udah bisa sama gitu sebenarnya sama apa yang kita atur sekarang, bahwa dia ada aspek harus dilihat oleh 4 orang saksi, di mana harus kelihatan penetrasinya. Sebenarnya kalau itu kan kalau kita melihat dari kacamata itu, maka itu adalah hubungan seksual di ruang publik. Nah, sebenarnya kesusilaan di ruang publik pun udah dijerat, udah bisa dipidana gitu dalam pasal 281 KUHP gitu. Jadi memang kenapa akhirnya kita nggak bisa menggunakan hukum pidana untuk menjerat hubungan seksual di ruang privat, korespondensi pribadi, karena memang kita punya batasan di hukum pidana gitu, bahwa dia tidak bisa menjerat korespondensi pribadi dan akhirnya bertindak abusif gitu dalam konteks penggunaan hukum pidana. Maka itu penting untuk melihat batasan itu gitu. Kalau kita mau berdebat soal apakah perlu dipidana kah perempuan yang melakukan menjajakan diri, nah sebenarnya kalau dalam konteks menjajakan diri maka ada unsur di muka publiknya, karena itu yang sebenarnya bisa dijerat. Tapi kalau memang dilakukan dalam konteks privat, dilakukan dengan konsensual, maka sebenarnya memang tidak bisa dipidana begitu. Oke, ada sudut pandang yang berbeda tentunya dalam penerapan KUH pidana dan Undang-Undang ITE dalam memandang persoalan prostitusi ini. Kita akan bahas sesaat lagi, Mbak ya. Dan pemirsa Televisi Hukum, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan pembahasan lebih menarik tentang prostitusi online.